Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan membacakan bisnis dari kelompok 3, yaitu bisnis model canvas Oishi Chicken Katsu. Di sini dari kelompok 3 akan membacakan nama-nama dari kelompok 3, yaitu Muhammad Najib, Hanifah, terus Natasha, terus Rifatul, Muhammad Fuada, dan Siti Saniatus. Itu saja. 9 yang harus ada di dalam BMC, yaitu poin pertama yaitu volume proposal, terus yang kedua yaitu customer segment, yang ketiga yaitu channel, yang keempat customer relation, terus yang poin kelima revenue stream, terus yang poin keenam yaitu carousel, terus poin ketujuh key partner, terus poin ke-8 key activities, terus poin ke-9 yaitu host structure. Itu saja. Definisi dari Oishi Chicken Katsu yang berasal dari Jepang. Chicken katsu yaitu hidangan khas Jepang yang berupa daging ayam yang dibalur tepung dan digoreng. Terus Oishi Chicken Katsu merupakan paket makanan menggunakan wadah hookben yang berisikan nasi pandan wangi, chicken katsu yang beralasan sayur segar, salad sayur yang diselimuti saus mayones, dan diberi pelengkap saus pedas premium. Itu saja penjelasannya. Inspirasi bisnis. Oishi Chicken Katsu terinspirasi dari salah satu brand ternama, yaitu Hookben atau Hoka Hoka Bento. Restoran cepat saji yang bergaya Jepang ini yang menjadi awal mula bisnis ini. Karena melihat brand tersebut umumnya berada di kota-kota besar dengan harga yang lumayan menguras kantong, akhirnya kami membuka bisnis Oishi Chicken Katsu ini dengan harga yang ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Harapannya dengan harga tersebut akan lebih ekonomis dan rasa yang boleh diadu dengan brand ternama dapat memuaskan konsumen Oishi Chicken Katsu itu sendiri. Selanjutnya value proposition atau proposi nilai merupakan janji nilai untuk disampaikan, dikomunikasikan, dan diakui. Oishi Chicken Katsu sendiri merupakan makanan yang sehat, bersih, dan mengenyangkan. Bahan-bahannya yang selalu fresh, dan poin yang terakhir adalah rasa mewah harga kaki lima. Customer segment atau segmentasi pasar merupakan strategi untuk menentukan target pasar yang tepat. Barang apa yang akan kita jual dan kepada siapa barang itu akan kita jual. Untuk produk kita sendiri yaitu Oishi Chicken Katsu, segmen pasarnya adalah masyarakat umum, di mana segmentasi tersebut dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah para pelajar hingga mahasiswa. Mereka adalah prioritas kami karena mereka biasanya menyukai makanan-makanan yang mewah namun harganya yang murah. Dan yang kedua ada para pekerja atau karyawan, yang ketiga adalah para wisatawan, dan yang keempat adalah para pencinta kuliner. Selanjutnya adalah channel. Channel merupakan media atau sarana tempat kita memperkenalkan produk kita, sehingga konsumen mengetahui produk apa yang kita jual dan mengenalnya. Untuk Oishi Chicken Katsu sendiri memiliki 2 channel, yaitu channel offline dan juga channel online. Untuk channel offline, Oishi Chicken Katsu membuka kedai katsu di tempat-tempat yang strategis, dan untuk channel online, Oishi Chicken Katsu memperkenalkan produknya menggunakan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Ini customer relationship. Hubungan konsumen merupakan elemen dalam contoh BMC, Business Model Canvas, di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya atau strategi bisnis yang mengadukan proses, manusia, dan teknologi. Itu mengadakan diskon promo 2, mengadakan giveaway. Revenue stream, sumber
Revenue stream adalah sumber pendapatan, merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Itu dari penjualan makanan chicken katsu. Hai teman-teman. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai key research. Apa sih key research itu? Key research adalah sekat dalam bisnis model Canva yang berisi daftar sumber daya yang dibutuhkan dalam bisnis. Nah, bisa berupa sumber daya manusia, bisa berisi tempat, ataupun alat-alat bahan yang dibutuhkan untuk memenuhi value proposition dalam bisnis tersebut. Nah, untuk chicken katsu sendiri, di sini dibutuhkan yang pertama pegawai, kedua dapur atau alat-alat yang memadai untuk membuat chicken katsu itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu tempat yang nyaman dan juga fasilitas yang memadai. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai key partners. Key partners itu apa sih? Key partner adalah pihak yang bisa diajak kerjasama oleh bisnis. Berfungsi untuk pengorganisasian dan penyedia layanan untuk bisnis tersebut, bisa berupa barang ataupun jasa. Nah, untuk chicken katsu sendiri, key partners-nya adalah toko kelontong yang bisa menyediakan seperti bahan pokok ataupun bahan pendukung lainnya. Dan juga ada toko kotak plastik ataupun gerabahan. Nah, untuk yang lainnya bisa seperti dagang ayam fillet. Itu penting banget untuk chicken katsunya karena ayam merupakan bahan pokok untuk chicken katsu. Nah, juga ada para pedagang sayuran seperti wortel, selada yang juga dibutuhkan untuk bisnis chicken katsu itu sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan tentang key activities. Key activities adalah aktivitas utama. Semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Jadi yang dilakukan oleh bisnis chicken katsu itu adalah membeli kebutuhan pembuatan chicken katsu seperti dari bumbu dan kebutuhan lain seperti tabung gas, minyak, tepung, ayam fillet, saus, sayuran, beras, dan lain-lain. Dan mengolah semua bahan menjadi produk makanan chicken katsu yang enak dan sehat. Kemudian cost struktur atau struktur biaya adalah mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan resiko kerugian. Jadi pengeluaran yang dikeluarkan oleh chicken katsu, bisnis chicken katsu ini adalah 1. Bahan dan alat pembuatan chicken katsu, 2. Gaji pegawai, 3. Proses pengelola produk, 4. Biaya kemasan dan packaging, yang terakhir biaya marketing. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.